Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Jangan pernah bosan mengikuti renungan kita. Lewat renungan, hidup kita dibaharui oleh Tuhan. Kita berjumpa dengan Tuhan melalui renungan kita, melalui doa-doa kita. Mari persiapkan hatinya. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan waktu yang tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia akan jadikan semua. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 33 sampai ayat 43. Demikian firman Tuhan. Apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik kepadamu dan mengakui namamu, dan mereka berdoa dan memohon kepadamu di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkan Dia di surga dan mengampuni dosa umatmu Israel, dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka. Apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepadamu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui namamu, dan mereka berbalik dari dosanya, sebab engkau telah menindas mereka, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga dan mengampuni dosa hamba-hambamu umatmu Israel, karena engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka ikuti. Dan engkau kiranya memberikan hujan kepada tanahmu yang telah kau berikan kepada umatmu menjadi milik pusaka. Apabila di negeri ini ada kelaparan, apabila ada penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belalang atau belalang pelahap, apabila musuh menyesatkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, lalu seseorang atau segenap umatmu Israel ini memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal apa yang meresahkan hatinya sendiri, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya mengampuni, bertindak dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya, karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia, supaya mereka takut akan engkau selama mereka hidup di atas tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang kami. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu, sebab orang akan mendengar tentang namamu yang besar, dan tentang tanganmu yang kuat, dan lenganmu yang teracung, dan ia datang berdoa di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkan di surga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan engkau, sama seperti umatmu Israel, dan sehingga mereka tahu
bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah doa Salomo untuk bangsanya. Saudara terkasih, di renungan sebelumnya kita sudah membahas mengapa kita berdoa. Dan pertanyaan hari ini untuk kita adalah, mengapa kita harus mendoakan bangsa kita, terlebih bangsa kita Indonesia ini? Doa itu artinya adalah sebagai permohonan kita kepada Tuhan, harapan, permintaan, pujian kita kepada Tuhan. Sedangkan berdoa artinya adalah mengucapkan atau memanjatkan doa kepada Tuhan. Doa juga bisa dikatakan sebagai bentuk penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan memang sudah tahu, tapi kita datang kepadanya dan berkata, Engkau tahu yang terbaik untuk kami ya Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan melalui Matius 5 ayat 5-15. Bapa sudah mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita memintanya. Sidang jemaat Tuhan terkasih, aktivitas doa bukan pilihan, melainkan keharusan. Karena sebenarnya kita tidak bisa hidup secara rohani tanpa doa. Hidup kita bisa dikatakan akan mati, rohani kita akan mati tanpa doa. Mungkin kita tetap hidup, tetapi kualitas dan nilai-nilai yang kita hidupi bukanlah nilai rohani, bukan nilai kerajaan surga. Jemaat Tuhan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ayat 7 mengatakan demikian. Sidang jemaat Tuhan terkasih, akibat dari hubungan intim melalui doa atau waktu-waktu teduh bersama Allah adalah semakin pudarnya kehendak kita yang egois, yang tidak sesuai kehendaknya, dan digantikan sepenuhnya dengan pengertian akan firman-Nya. Yang kemudian terjadi adalah setiap harapan di dalam doa selalu terkabul. Itu sebabnya sekali lagi, doa bukan sekedar aktivitas ritual agama, bukan sekedar pengisi waktu, juga bukan sekedar pilihan, tetapi keharusan. Ya jemaat Tuhan, harus. Doa selalu menjadi bagian penting dari pertumbuhan rohani kita dan memupuk hubungan dengan Tuhan. Sungguh luar biasa, sidang jemaat Tuhan, jika kita dapat berdoa untuk diri kita sendiri, teman-teman dan keluarga kita, tetapi kita juga perlu melihat gambaran kehidupan yang lebih besar dan berdoa untuk bangsa kita sendiri, Indonesia ini, dan bangsa-bangsa yang lain di dunia ini. Doa untuk negara tempat kita tinggal, Indonesia ini, sangat penting, sidang jemaat Tuhan, untuk kesejahteraan negara, rakyat, dan para pemimpinnya. Ada dampak yang besar jika kita berdoa bagi bangsa kita. Misalnya kita doakan kebebasan dalam beribadah, kita doakan perekonomian yang meningkat, sejahtera, pembebasan dari perbudakan, terorisme, korupsi, kekerasan, kejahatan, dan masih banyak lagi, agar Tuhan berkati bangsa kita Indonesia ini. Sebagai orang percaya, kita diberikan tanggung jawab untuk berdiri mendoakan bangsa dan pemerintah kita. Situasi mungkin bisa menjadi lebih buruk, tapi semua itu bisa berubah saat kehendak Tuhan dinyatakan melalui doa. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Seperti Raja Salomo yang mendoakan bangsanya Israel setelah di waktu penghabisan bait suci. Dia mengatakan kalau ada umatmu yang berdosa, jika datang ke hadirat Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni. Dia mendoakan bangsanya, rakyatnya dia doakan, agar bangsanya dan rakyatnya sejalan dan sejahtera semuanya, dan diberkati oleh Tuhan. Dan segala apa yang mereka lakukan, pekerjaan yang mereka lakukan, bagi dalam berperang pun, Tuhan akan urapi dan berkati. Dan mereka akan mendapat kemenangan yang luar biasa daripada Tuhan Allah kalau mereka menyerahkan segala sesuatunya melalui doa kepada Tuhan. Raja Salomo yakin melalui doa yang panjatkan kepada Tuhan di dalam bait suci atau gereja atau rumah ibadah,
Tuhan akan mendengarkan umatnya yang berseru kepadanya. Salomo yakin itu, sidang jemaat. Dan bagaimana dengan kita, sidang jemaat Tuhan? Mari kita berdiri saat ini juga bagi bangsa dan pemerintah kita, supaya belas kasih Tuhan senantiasa ada atas setiap bangsa yang kita diami ini, Indonesia ini. Dan supaya jangan dia membiarkan situasi bangsa kita ini terus makin memburuk, melainkan kita mau bangsa kita ini diberkati oleh Tuhan seperti bangsa Israel. Tuhan memanggil semua orang percaya untuk berdiri atas bangsanya, dan mari merespon panggilan ini dengan tekun berdoa dan meminta janji Tuhan seperti yang dinyatakannya atas bangsa Israel juga terjadi atas bangsa kita juga. 2 Tawarik 7 ayat 14 mengatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini adalah janji Tuhan untuk kita, seperti janji Tuhan untuk bangsa Israel dan Raja Salomo. Sidang jemaat Tuhan, saya kenal percaya, sidang jemaat Tuhan, kita tetap terus berdoa untuk keluarga kita, lingkungan kita, dan bangsa kita Indonesia ini, agar damai sejahtera Allah selalu melingkupi kita semuanya, dan kedamaian hati dan kedamaian bangsa kita ini dan kemenangan bangsa kita ini kita akan peroleh dari Tuhan Allah. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami agar kami Tuhan mendoakan bangsa kami sendiri, agar bangsa kami ini diberkati oleh Tuhan dan dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan, seperti Raja Salomo yang mendoakan rakyatnya, yang mendoakan bangsanya Israel, agar Tuhan selalu mengampuni bangsanya, mengampuni rakyatnya, walaupun mereka melakukan kesalahan dan datang kepada Tuhan meminta pengampunan. Dan kami juga mau Tuhan mengampuni kami, agar kami Tuhan dibaharui dalam Tuhan. Ajar kami terus Tuhan untuk selalu berdoa kepada dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua